Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 3. Setiap anak berhak memiliki tubuh sehat. Apa itu tubuh sehat? Apa yang harus kamu lakukan agar memiliki tubuh sehat? Nah, tubuh sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Yang harus dilakukan agar memiliki tubuh sehat adalah antara lain sebagai berikut: istirahat yang cukup, penuhi kebutuhan istirahat dan tidur harian normalnya sebanyak 6-8 jam per hari untuk orang dewasa. Olahraga yang teratur. Manfaat olahraga sangat banyak sekali untuk kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Perbanyak makanan buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung vitamin dan mineral penting lainnya yang berguna untuk tubuh. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan agar tubuh kita menjadi sehat. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Memiliki tubuh sehat. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membantumu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membantumu dapat bergerak aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun, ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajinlah berolahraga. Dan yang keempat, minumlah air putih baik untuk tubuh. Nah, lalu amati teks tadi ini ya teman-teman. Menurut kalian, permasalahan dalam bacaan ini apa? Ya, permasalahan dalam bacaan ini adalah menjaga kesehatan tubuh, karena ada beberapa anak yang kurang sehat ya, mudah sakit, lalu lemah dan lain-lain ya. Nah, garis bawahi cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikan permasalahannya adalah ini. Pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajinlah berolahraga. Dan yang terakhir, minum air putih baik untuk tubuh. Nah, itulah cara penyelesaiannya ya. Lalu amati kembali teks di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Masalah apa yang dihadapi anak-anak berdasarkan teks di atas? Nah, menurut saya masalah yang dihadapi anak-anak adalah menjaga kesehatan tubuh, karena ada beberapa anak-anak itu yang mudah sakit. Lalu, tuliskan 4 cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks. Berdasarkan teks tadi saya menemukan ini. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur.
Penting sekali ya teman-teman untuk kita makan makanan bergizi dan teratur. Kadang itu di masa-masa seumur kalian itu lebih senang bermain daripada makan. Biasanya gitu. Kalau sudah main lupa makan, bener nggak? Nah, itu harus dirubah ya teman-teman. Makanlah yang teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Nah, ketika ada waktu untuk tidur siang, kalian tidur siang. Ketika malam, kalian tidak boleh begadang. Tidak boleh begadang, ingat. Yang ketiga, rajinlah berolahraga. Yang keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Semua orang wajib menjaga kesehatan tubuh. Salah satu caranya dengan sarapan. Sarapan baik untuk kesehatan tubuh. Ada yang biasa sarapan nasi, ubi, roti, ataupun kentang. Bagaimana dengan kebiasaan sarapan di rumahmu? Nah, biasanya kalian sarapan apa teman-teman? Kalau saya biasanya itu makan nasi, sayur, kadang juga roti, nggak tentu ya. Kalau kalian gimana? Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir, Ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual ke pasar. Tuliskan berapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah. Nah, kita disuruh membuat kemungkinan-kemungkinan yang hasilnya sudah diketahui. Banyak kentang yang dijual berapa, ditambah banyak kentang yang di rumah berapa, jawabannya harus 1000. Kira-kira berapa tambah berapa jawabannya 1000? Ya, 500 tambah 500 itu jawabannya 1000. Lalu, berapa ditambah berapa? Jawabannya 1200. Jawabannya berapa? Ayo. Angkanya berapa yang harus kita tulis? Ayo, berapa? Ya, 1000 ditambah 200 itu jawabannya 1200. Lalu, berapa ditambah berapa? Jawabannya 1300. Ya, 800 ditambah 500 itu jawabannya 1300. Di sini kalian boleh mengisi angka sesuka hati kalian, asalkan jawabannya harus sesuai ya, harus sesuai dengan ini loh. Harus sesuai dengan jumlah kentangnya. Kalau berapa tambah berapa jawabannya 1500? 800 ditambah 700. 800 tambah 700 itu jawabannya 1500. Lalu titik-titik ditambah titik-titik jawabannya 2000. Kira-kira berapa angkanya ya? Ya, 1000 dan 1000. 1000 ditambah 1000 kan 2000 ya teman-teman. Mungkin kalian punya pemikiran yang berbeda dengan saya. Kak, di sini saya mau tulis 900 ditambah 100. Bisa, itu boleh, itu benar ya. Tidak harus sama seperti saya. Bacalah kembali cerita tentang panen kentang Ayah Dayu. Lalu buatlah satu cerita seperti itu bersama teman-temanmu. Kamu dapat menentukan sendiri bilangannya. Nah, di sini saya sudah membuat cerita untuk kalian, ceritanya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya hanya merubah angka-angkanya saja ya teman-teman. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5
5 panen terakhir Ayah Dayu memanen 900, 1000, 1100, 1300, dan 1400 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual ke pasar. Kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah adalah, di sini ada angka yang berbeda ya teman-teman. Kita masukkan angkanya terlebih dahulu. 900, 1000, 1100, 1300, dan 1400. Pengerjaannya tetap sama seperti yang tadi. Berapa ditambah berapa? Jawabannya 900. 100 ditambah 800, jawabannya 900. Kalian juga bisa mengisi 500 ditambah 400, atau mungkin 250 ditambah 650 juga nggak apa-apa. Terserah ya, kalian bisa mengisi sesuka hati kalian, pokoknya jawabannya 900. Nah, untuk yang bawah-bawah ini kalian kerjakan ya untuk latihan kalian, untuk mengasah otak kalian. Nah, ketika kalian merasa kesulitan, kalian bisa tanyakan saya lewat komentar atau kalian langsung tanyakan kepada guru kalian. Berapa tambah berapa? Jawabannya 1000. Berapa tambah berapa? Jawabannya 1100. Berapa ditambah berapa? Jawabannya 1300, dan seterusnya. Silahkan kalian kerjakan. Beni sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu. Ia wajib berterima kasih kepada keduanya. Ia ingin menyampaikan lewat lagu. Beni sudah tahu lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Adakah lagu lain tentang rasa bersyukur memiliki ayah dan ibu? Ada nggak teman-teman kira-kira? Nah, ketika ada, silahkan kalian nyanyikan di depan orang tua kalian. Misalnya, kasih ibu kepada beta, dan seterusnya. Kan banyak sekali ya teman-teman lagu yang mencerminkan tentang bersyukur memiliki ayah atau memiliki ibu ya. Kalian bisa nyanyikan lagu-lagu tersebut di depan orang tuaku di rumah pembelajaran 4. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapat makanan? Nah, agar tubuh kita sehat itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajin berolahraga. Dan yang keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Nah, untuk masalah apa yang harus dilakukan agar tubuh sehat ini sebenarnya sudah kita bahas pada pembelajaran 3 kemarin, ya kan? Nah, sedangkan apa yang sudah kalian ketahui tentang hak mendapat makanan? Hak anak adalah hak asasi dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan. Salah satu hak anak adalah mendapat makanan. Untuk dapat tumbuh dan berkembang, anak membutuhkan makanan dengan kualitas gizi yang baik. Bacalah permasalahan berikut ini. Berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan. Berdiskusilah dengan kelompokmu. Nah, di sini semisal kalian tidak punya kelompok atau kalian belajar di rumah sendiri-sendiri, maka saya akan membantu untuk memecahkan masalah-masalah ini ya.
Nah, mungkin teman-teman sedikit lupa tentang apa itu saran. Nah, saran adalah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal. Nah, biasanya saran itu diawali dengan seharusnya ataupun sebaiknya. Nah, di sini ada beberapa soal. Saya akan memperbesar tulisannya. Nah, seperti ini ya. Nomor 1. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, di sini dia sudah diberi makanan, sudah mendapat haknya sebenarnya, tapi dia malah suka jajan. Nah, saran yang cocok untuk dia adalah di sini saya pakai sebaiknya ya. Saya awali kalimatnya dengan kata sebaiknya. Sebaiknya kamu memanfaatkan makanan sehat dan bersih yang disediakan oleh ibu, karena lebih sehat dan bersih dibandingkan dengan makan jajan. Lalu, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, yang sebaiknya dia lakukan adalah sebaiknya kamu bangun lebih pagi sehingga tidak terburu-buru dan tidak sempat sarapan. Karena sarapan sangat penting untuk melakukan kegiatan di sekolah. Kalian bisa mengatur alarm kalian. Jam berapa kira-kira saya akan bangun? Jam berapa kira-kira saya tidak akan telat sekolah? Nah, kurang lebih seperti itu. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, yang sebaiknya dilakukan adalah sebelum menyentuh makanan, tangan dalam keadaan yang bersih. Karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit masuk ke dalam tubuh. Nah, pada masa pandemi corona, kita juga disarankan untuk bercuci tangan, entah itu mau menyentuh makanan ataupun tidak, maka kita disuruh untuk dianjurkan untuk bercuci tangan ya. Cuci tangan itu banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Kita tidak boleh menyepelekan, oke? Nomor 4. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, saran yang cocok untuk permasalahan ini adalah sebaiknya sebelum dan sesudah makan kita membaca doa, karena doa merupakan bentuk bersyukur. Karena banyak anak seusia kita yang sulit mendapatkan makanan. Nah, kita itu harus pandai-pandai bersyukur ya teman-teman. Banyak sekali loh anak-anak yang kurang beruntung daripada kita. Ayahku sering berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya saja, sehingga tidak tersisa. Menghabiskan makanan berarti mensyukuri, karena tidak semua orang bisa mendapat makanan seperti itu. Di sini saya ada saran, ketika kalian mengambil nasi atau mengambil makanan, kalian ambil secukupnya, sedikit saja.
Nah, semisal nanti makanan kalian itu sudah habis, kalian bisa mengambilnya kembali ketika kalian belum merasa kenyang atau masih lapar. Nah, kurang lebih seperti itu. Bacalah kalimat berikut. Jodohkan kalimat-kalimat berikut dengan permasalahan di atas. Tulislah nomor kalimat di dalam kurung. Nah, kalimatnya seperti ini. Lalu dijodohkan sama mana, Kak? Nah, dijodohkan sama ini loh. Nah, tampilannya saya rubah ya. Nah, yang sebelah kiri dijodohkan dengan yang sebelah kanan. Mari kita mulai. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, ketika kata-katanya seperti ini, mana yang cocok teman-teman? Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih? Tidak. Setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi? Tidak. Ibuku menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan? Tidak juga. Lalu, ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Ini juga tidak. Lalu, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makanan. Aku masih sering makan bersisa. Nah, ini baru cocok. Ini nomor 5 kita taruh di sini. Karena salah satu bukti bersyukur terhadap makanan itu adalah dengan tidak menyisakannya, dengan menghabiskannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebelum makan, tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Nah, kalimat yang cocok dengan ini adalah nomor 3. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Ini kan cocok ya teman-teman. Hanya mungkin ada beberapa kata yang dirubah, tapi maksudnya sama. Yang dikehendaki itu tetap sama. Aku harus berhati-hati memilih jajan. Makanan yang dijual di jalan seringkali dihinggapi lalat. Nah, kalimat yang cocok untuk ini adalah ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, itu ya. Di pagi hari, aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Nah, kira-kira kalimat yang cocok untuk itu adalah nomor 2. Setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, itu adalah jawabannya. Lalu nomor 5. Aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapatkan makanan. Nah, itu sangat cocok sekali dengan nomor 4 ya. Kalian bisa menulisnya nomor 4 gitu ya. Nah, seperti itulah cara menjodohkan kalimat-kalimat dengan permasalahan. Kalimatnya beda, tapi maksudnya itu sama, intinya itu sama. Nah, seperti itu. Setiap malam, Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting? Nah, manfaat istirahat itu cukup banyak sekali ya teman-teman. Akibat kurang istirahat itu daya tahan tubuh akan menurun dan dapat menyebabkan penyakit. Di sini perlu saya sampaikan,
kalian jangan ada yang begadang ya, karena itu kurang sehat. Apalagi kalian kan masih muda-muda, masih imut-imut gitu ya. Jadi tolonglah jangan begadang ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan kenapa sih kita tidak boleh begadang. Nah, seperti itu. Lanjut. Tulislah 3 manfaat istirahat. Nah, manfaat istirahat itu sebenarnya banyak sekali. Di sini saya tidak menyebutkan 3, tapi saya menyebutkan 5. Agar teman-teman itu lebih punya wawasan, lebih banyak wawasan gitu ya. Yang pertama, badan menjadi segar, lalu badan menjadi sehat, lalu tubuh tidak mudah lelah, wajah menjadi cerah, tidak mudah mengantuk. Nah, biasanya ada nggak teman-teman kalian ketika di kelas itu ngantuk gitu, lelah, lesu, kurang bersemangat? Nah, bisa jadi karena mereka itu kurang waktu istirahatnya. Meskipun begitu, kita harus seimbang ya teman-teman. Tidak boleh istirahat yang terlalu lama, juga tidak boleh istirahat terlalu pendek. Seimbang ya. Sewajarnya saja. Pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Apa akibatnya? Bagaimana rasanya jika kamu tidak tidur dengan nyenyak? Ayo yang suka begadang. Ceritakanlah pengalamanmu, sampaikan juga manfaat tidur malam. Nah, tidur malam itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Dari yang meningkatkan memori, terus mengurangi peradangan, memacu kreativitas, menjadi pemenang, pertajam fokus dan perhatian, memiliki berat badan yang sehat, tidak mudah sakit, badan menjadi segar, tidak mudah lelah, wajah kelihatan cerah, ketika di sekolah dia tidak mengantuk. Nah, banyak sekali sebenarnya manfaat tidur malam ya.